Halo UniHealth Family, ketemu lagi dengan saya Dr. Rivina, Product Manager di UniHealth. Ada yang nanya ke saya, "Dok, anak saya kok tinggi badannya lebih pendek dibandingkan teman-teman seusianya. Apakah yang menyebabkan anak saya menjadi pendek?" Ayo kita bahas. Perawakan pendek atau stunting adalah gangguan pertumbuhan yang sebagian besar disebabkan oleh masalah nutrisi. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam nutrisi anak. Oleh sebab itu, semua orang tua harus mengetahui mengenai stunting ini. Stunting atau tidaknya anak ini bisa kita ukur dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Perawakan pendek bisa disebabkan oleh dua hal, bisa karena genetik, bisa karena lingkungan. Dan yang bisa kita ubah atau kita intervensi adalah karena lingkungan. Jadi, faktor lingkungan yang mempengaruhi stunting atau perawakan pendek, yang pertama adalah gizi ibu. Yang kedua adalah asupan makan anak. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Dan yang keempat adalah angka kejadian infeksi pada anak. Jadi, perawakan pendek atau stunting tidak hanya terjadi karena faktor lingkungan, bisa juga karena faktor genetik dan hormonal. Namun sebagian besar memang terjadi karena adanya malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Awal kehamilan sampai usia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan merupakan waktu yang kritis bagi anak mengalami gangguan pertumbuhan atau gangguan nutrisi. Oleh sebab itu, 1000 hari pertama kehidupan, orang tua harus lebih memperhatikan anak untuk memberikan kasih sayang, nutrisi, dan stimulasi. Untuk mengantisipasi perawakan pendek atau stunting, tentunya yang paling pertama adalah nutrisi ibu ketika hamil. Ibu harus menghindari rokok, memiliki nutrisi yang cukup, makan secara teratur. Yang kedua, nutrisi anak tentunya. Dan nutrisi anak ini harus dipantau dan dikontrolkan ke dokter. Dikontrolkan ke dokternya berapa kali sekali ya, Dok? Nah, kalau misalnya anak usia 1-3 tahun bisa dikontrolkan per 3 bulan. Kalau misalnya 3-6 tahun bisa dikontrolkan per 6 bulan. Dan kalau misalnya 6-18 tahun bisa dikontrolkan per tahun. Yang ketiga tentunya ASI eksklusif dan jika diperlukan bisa ditambahkan dengan empasi. Nah, makanan ini harus tetap terpenuhinya gizi-gizi yang dibutuhkan oleh anak ya. Mulai dari zat-zat seperti nutrisi hewani dan nutrisi lain seperti AA dan DHA. Yang keempat, tentunya mengikuti imunisasi yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Semua informasi yang saya sampaikan ini saya ambil dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sekian edukasi sehat dari saya, semoga bisa membantu UniHealth Family semua. Sampai jumpa di topik sehat selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan follow akun-akun UniHealth. See you!